Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dalam video kali ini saya ingin menekankan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Nah, anak-anak masih ingat tidak? Waktu acara pelepasan kelas 9 kemarin ya, sekitar bulan Mei ya, di sekolah kita itu ada sesuatu yang menarik, di mana dari sekian siswi ya, siswa putri kelas 9 yang dilepas waktu itu semuanya menggunakan pakaian berupa kebaya yang dipadukan dengan jilbab atau kerudung. Sekali lagi, semuanya memakai kebaya dan berkerudung. Tapi ada satu anak yang tampil beda. Dia hanya berkebaya tetapi tidak berkerudung. Waduh, kontan saja hal ini memicu perhatian dari semua hadirin. Dan bisi-bisi pun mulai terjadi nih, yang rata-rata memandang sesuatu yang ya katakanlah mungkin dianggap aneh ya. Ada bahkan yang sampai bisik-bisiknya itu mempertanyakan apakah dia bukan seorang muslim ya. Nah, ini hal yang nyata kan, anak-anak masih ingat kan? Nah, dalam kesempatan kali ini izinkanlah saya sebagai guru pendidikan agama Islam untuk menjelaskan hal itu anak-anak semuanya. Jadi kita yang pertama yang harus jadi kunci dari pemikiran kita, pertama kita harus menghargai sebuah perbedaan. Ya, kita menghargai ketika ada sesuatu yang berbeda. Jangan bila ada sesuatu yang berbeda itu serta-merta itu dianggap sesuatu yang salah, sesuatu yang katakanlah menentang dengan apa yang banyak dilakukan oleh orang lain, sesuatu yang tidak patut dilakukan, akhirnya disalahkan, dicemooh, bahkan orangnya dibenci dan seterusnya. Ini jangan sampai terjadi hal yang semacam itu. Itu kuncinya. Ya, kita harus menghargai. Nah, dalam kasus yang saya sampaikan di depan itu, adanya seorang siswi muslim yang tampil tanpa kerudung dalam acara pelepasan siswa ya. Ini kita harus juga menghargai dia. Ya, kita harus menghargai dia, tidak boleh serta-merta untuk menjustis ya, atau menganggapnya itu sesuatu yang salah, yang harus dicemooh, bahkan dibenci. Nah, kita harus menghargai. Dalam arti apa? Perbedaan penampilan yang dilakukan oleh anak tersebut, pertama, tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Ya, yang kedua, perbedaan yang diambil atau dilakukan oleh anak tersebut tidak berpotensi menimbulkan pertentangan, perpecahan di antara kita semuanya. Dan yang ketiga, perbedaan yang diambil oleh siswi tersebut ini dalam kaitan
keyakinan beragama masih dalam batas-batas toleransi, tidak terlalu menyimpang dari prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Sekali lagi, dalam penekanannya adalah bahwa yang dilakukan masih dalam koridor yang bisa diterima sesuai prinsip dasar ajaran agama Islam. Jadi untuk itu semuanya, marilah dengan kasus itu kita justru harus belajar bahwa perbedaan itu sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang pasti akan banyak terjadi dalam kehidupan ini, ya. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri untuk menghadapi perbedaan itu. Perbedaan adalah rahmat, perbedaan adalah sebuah hasanah yang memperkaya kehidupan, ya. Jangan sedikit-sedikit yang berbeda itu dianggap seolah-olah orang yang tidak sejalan dengan kita, orang yang tidak sepaham dengan kita, bahkan orang yang wajib untuk dimusuhi. Ini sesuatu yang berbahaya kalau yang terjadi semacam ini. Sekali lagi, marilah kita belajar memahami, menerima perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan ini, termasuk dalam perbedaan berkeyakinan, perbedaan dalam bahkan soal-soal pemahaman dan pelaksanaan dari agama ini. Kita harus membuka ruang itu sehingga kita tidak mudah terpecah belah, tidak mudah terbawa pada sesuatu yang bisa saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, di mana hal itu justru bisa merugikan, bisa membahayakan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sekali lagi, mari kita tekankan untuk membiasakan bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah. Perbedaan itu bukan sesuatu yang selalu salah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.